Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Subpokok bahasan, metode penilaian persediaan barang dagang. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan 3 macam metode penilaian persediaan barang dagang dengan benar. Kedua, peserta didik dapat membandingkan 3 macam metode penilaian persediaan barang dagang dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat menilai persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan dengan menggunakan 3 macam metode penilaian persediaan barang dagang dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu membuat kartu persediaan barang dagang dengan menggunakan 3 metode penilaian persediaan barang dagang berdasarkan data transaksi pembelian dan penjualan dengan benar. Metode penilaian persediaan barang dagang ada 3. Yang pertama, metode FIFO atau first in, first out. Metode yang kedua yaitu LIFO, last in, first out. Dan metode yang ketiga yaitu average. Sekarang kita bahas metode penilaian persediaan yang pertama, yaitu metode FIFO atau disebut juga dengan first in, first out. Metode FIFO merupakan metode penilaian barang dagang di mana persediaan barang yang pertama kali masuk, maka barang tersebut yang akan pertama kali keluar terlebih dahulu. Atau metode ini barang yang pertama kali dibeli, maka barang tersebut yang pertama kali akan dijual. Untuk penilaian persediaan dengan menggunakan metode FIFO, contoh penghitungannya dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tanggal 1 diketahui di situ yaitu terdapat persediaan awal sebesar 1.000 unit dengan harga pokok per unitnya adalah 20.000 sehingga jumlah biaya per unitnya adalah 20 juta. Ini diperoleh dari 1.000 dikalikan 20.000 sehingga hasilnya 20 juta. Nah, pada tanggal 4 terjadi transaksi penjualan. Maka transaksi penjualan tersebut jumlah unitnya ditulis atau dimasukkan di dalam kolom beban pokok penjualan kolom kuantitas sebesar 700 dengan harga pokoknya dimasukkan dalam kolom biaya per unit sebesar 20.000 dan totalnya yaitu 14 juta dimasukkan ke dalam kolom jumlah biaya. Sehingga untuk saldonya maka dimasukkan ke dalam kolom persediaan yaitu sebesar 300. 300 ini diperoleh dari mana? Yaitu dari 1.000 persediaan awal dikurangi dengan pada tanggal 4 terjadi transaksi penjualan sebesar 700 sehingga di kolom persediaan kuantitasnya tinggal 300. Untuk biaya atau harga pokoknya Rp20.000 sehingga jumlah persediaan untuk tanggal 4 adalah 6 juta rupiah. Ini diperoleh dari 300 unit dikalikan 20.000 sehingga hasilnya 6 juta. Nah, pada tabel terlihat tanggal 10. Tanggal 10 itu terjadi transaksi pembelian sebesar 500 unit. Maka dimasukkan ke dalam kolom pembelian sebelah kuantitas dengan harga
beli sebesar Rp22.400 ditulis di kolom biaya per unit. Nah, untuk kolom jumlah biaya ini diperoleh dari kuantitas 500 dikalikan dengan 22.400 sehingga hasilnya 11.200.000 rupiah. Nah, karena ada pembelian, maka di kolom persediaan ini ada penambahan, yaitu ada penambahan 500. Maka karena di sini menggunakan FIFO, maka di kolom persediaan, di kolom kuantitas, tulis terlebih dahulu yang persediaan awal kemarin, yaitu tanggal 4 ada persediaan 300. Ini ditulis dulu. Baru di tanggal 10 di bawahnya ditulis 500 sehingga jumlahnya sekarang yaitu 11.200.000. Nah, untuk tanggal 22 di sini terdapat penjualan sebesar 360 unit. Karena di sini menggunakan metode FIFO, maka yang kita keluarkan terlebih dahulu adalah yang persediaan yang awal, yaitu yang 300. Maka kita tulis di kolom kuantitas beban pokok penjualan terlebih dahulu adalah yang 300, yaitu dikalikan 20 sehingga jumlahnya adalah 6 juta. Setelah itu diambilkan yang di 500, yaitu diambil 60 sehingga 60 dikali 22.400 hasilnya 1.344.000. Nah, karena di sini menggunakan FIFO sehingga persediaannya menjadi berapa? 440 untuk di tanggal 22. Harga pokoknya menggunakan 22.400 sehingga nilai persediaan menjadi 9.856.000 rupiah. Nah, begitu juga dengan di tanggal 23 ada transaksi penjualan sebesar 240 dimasukkan ke dalam beban pokok penjualan sebesar 240 dengan harga pokoknya berapa sesuai dengan yang ada di persediaan akhir yaitu 22.400 sehingga jumlahnya adalah 240 dikalikan 22.400 menjadi 5.376.000. Nah, persediaannya tinggal berapa? Maka persediaannya tinggal 200 diperoleh dari mana? 440 dikurangi 240 sehingga menjadi 200 unit dengan harga pokoknya 22.400 dengan nilai total persediaan 4.480.000. Nah, seperti ini. Maka jika transaksi sudah selesai dimasukkan ke dalam kolom persediaan atau tabel persediaan ini, maka semua dijumlahkan di kolom terakhir. Sekarang metode yang kedua yaitu last in first out atau disebut juga dengan LIFO. Metode LIFO merupakan metode penilaian persediaan barang dagang yang pertama kali dikeluarkan merupakan persediaan barang yang masuk terakhir. Maksudnya adalah barang yang pertama kali dikeluarkan atau dijual itu adalah barang yang terakhir dibeli. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang pertama kali
akan dikeluarkan di akhir. Contoh penilaian persediaan dengan menggunakan metode LIFO bisa diperhatikan pada tabel berikut. Nah, pada tanggal 1 terdapat persediaan awal sebesar 1000 unit. Data itu dimasukkan ke dalam kolom persediaan, kolom kuantitas sebesar 1000 dan biaya per unit 20.000, sehingga di kolom jumlah biaya hasilnya adalah 20 juta. Ini diperoleh dari 1000 dikalikan dengan 20.000 sehingga 20 juta hasilnya. Nah, pada tanggal 4 dijual sebesar 700 unit dengan harga pokok 20.000. Nah, data tersebut dimasukkan di kolom beban pokok penjualan subkolom kuantitas sebesar 700 dan harga pokoknya adalah 20.000 sehingga jumlah biayanya adalah sebesar 14 juta. Hal ini diperoleh dari 700 unit dikalikan dengan 20.000 hasilnya 14 juta. Sehingga pada tanggal 4 itu persediaan menjadi 300. 300 ini diperoleh dari 1000 persediaan awal tanggal 1 dikurangi dengan penjualan tanggal 4 sehingga hasilnya 300. Harga pokok yang ditulis adalah harga pokok sebesar 20.000 sehingga jumlah persediaan per tanggal 4 adalah 6 juta. Ini diperoleh dari 300 unit dikalikan 20.000 sehingga hasilnya 6 juta rupiah. Nah, pada tanggal 10 terjadi transaksi pembelian sebesar 500 unit dengan harga pokok pembelian sebesar 22.400. Data tersebut dimasukkan di kolom pembelian. Sebelah kuantitas, kolom kuantitas ditulis 500, kolom biaya per unit ditulis 22.400 sehingga jumlah biayanya adalah 11.200. Ini diperoleh dari 500 unit dikalikan 22.400 sehingga hasilnya 11.200. Nah, bagaimana pencatatannya di dalam kolom persediaan? Maka yang pertama ditulis adalah sebesar 300. Persediaan 300 tanggal 4 ditulis dulu, baru dimasukkan kedua yaitu tanggal 10 pembelian sebesar 500. Nah, pada tanggal 22 terjadi penjualan sebesar 360. Nah, ini bagaimana untuk mencatatnya? Maka perhatikan di data tanggal 10. Di data tanggal 10 itu ada persediaan, di kolom persediaan kuantitas itu ada angka 300 dan ada angka 500. Karena di sini menggunakan FIFO, maka karena terjadi penjualan 360, maka kita ambilkan yang 500. Di angka 500 berarti kita kurangkan dari angka 500. Maka ditulis di sini langsung di beban pokok kuantitas, sebelah kuantitas 360. Dengan harga pokoknya berapa? Harga pokoknya
di 22.400, ditulis di biaya per unit sebesar jumlah totalnya 8.064.000. Sehingga di kolom persediaan yang pertama tinggal kita turunkan di tanggal 10 300 turun. Ditulis ulang 300. Nah, karena 500 awal tadi dikurangi 360 sudah dijual, maka sisanya adalah 140 sehingga jumlahnya adalah 3.136.000. Nah, pada tanggal 24 terdapat penjualan sebesar 240. Nah, pada tanggal 22 terlihat ada dua angka di sini, yaitu angka 300 dan angka 140. Karena tanggal 24 ada penjualan 240, maka kita keluarkan dulu yang 140. Berarti tulis pertama di beban pokok penjualan di kuantitas tulis 140. Nah, untuk ke 240 itu kan kurang 100, maka kita kurangkan ke yang 300, yaitu ditulis di biaya beban pokok di sini 100. Sehingga pada kolom persediaan sisanya tinggal 200. Sehingga persediaan akhirnya per tanggal 24 adalah 4 juta. Nah, pada tanggal 26 terjadi transaksi pembelian. Caranya sama dengan kemarin. Oke. Metode yang ketiga dalam penilaian persediaan barang dagang adalah metode average. Metode average merupakan metode penilaian persediaan barang yang membagi antara ketersediaan barang untuk dijual dengan jumlah barang yang tersedia. Jadi, metode ini berada di tengah-tengah metode LIFO dan FIFO. Untuk contoh penilaian persediaan barang dagang dengan menggunakan metode average dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, pada tanggal 1 terdapat persediaan awal barang dagang sebesar 1.000 unit dengan harga pokok persediaannya adalah sebesar 20.000 per unit sehingga jumlah persediaannya adalah 20 juta. Nah, data tersebut dimasukkan ke dalam kolom persediaan sebelah kuantitas sebesar 1.000 unit dan biaya per unitnya adalah 20 dan jumlah totalnya adalah 20 juta. Ini sama dengan kedua metode yang tadi. Nah, pada tanggal 4 terdapat penjualan barang dagang sebesar 700 unit dengan harga pokok sebesar Rp20.000. Sehingga data tersebut dimasukkan ke dalam kolom beban pokok penjualan sebelah kuantitas yaitu 700 unit dengan harga pokok dimasukkan ke dalam biaya per unit 20 sehingga totalnya 14 juta. Ini diperoleh dari 700 unit dikalikan 20.000 sehingga hasilnya 14 juta. Nah, ini sekarang kita tinggal menghitung persediaannya berapa tanggal 4, maka kita tinggal mengurangkan 1.000 di persediaan awal dikurangi dengan tanggal 4 ada penjualan sebesar 700 sehingga 1.000 dikurangi 700 maka hasilnya 300. Nah, maka pada tanggal 4 persediaan di kolom kuantitas sebesar 300 dengan biaya per unit 20.000 dan jumlah biaya 6 juta. Nah, yang membedakan dengan dua metode sebelumnya adalah
yaitu dalam menghitung biaya per unit. Biaya per unit ini diperoleh dari 6 juta dibagi dengan 300, maka biaya per unitnya adalah 20.000. Nah, pada tanggal 10 terdapat pembelian barang dagang sebesar 500 unit dengan harga beli yaitu 22.400. Data tersebut kita masukkan ke dalam kolom pembelian sebelah kuantitas sebesar 500 dan kolom biaya per unitnya adalah 22.400 dan di kolom jumlah adalah hasil perkalian antara 500 dan 22.400 sehingga hasilnya adalah 11.200.000. Nah, karena ada tambahan pembelian maka akan mempengaruhi persediaan. Nah, disinilah letak perbedaan dengan dua metode sebelumnya. Maka untuk metode average ini, maka di kolom kuantitas pada tanggal 10 ini terdapat angka 800. Angka 800 dari mana? Yaitu 300 persediaan di tanggal 4 ditambah pembelian di tanggal 10, maka jumlah kuantitasnya adalah 800. Nah, setelah itu kita jumlahkan yaitu di kolom jumlah biaya. Jumlah biaya ini sebesar 17.200.000 diperoleh dari 6 juta pada tanggal 4, persediaan tanggal 4 ditambah dengan jumlah pembelian di tanggal 10 sebesar 11.200 sehingga jumlahnya di kolom persediaan jumlah biaya 17.200. Nah, untuk menghitung biaya per unit ini dari mana? Maka 17.200.000 dibagi dengan 800 sehingga hasilnya adalah 21.500. Inilah yang membedakan antara kedua metode sebelumnya. Nah, pada tanggal 22 terdapat penjualan sebesar 360. Nah, maka dari itu karena ada penjualan maka kita kurangkan dari kolom persediaan sebelah kuantitas dari 440. 440 kita ambil 360 yaitu dimasukkan ke dalam kolom kuantitas beban pokok penjualan 360 dengan biaya per unitnya berapa, maka kita tulis sebesar Rp21.500. Ini yaitu diperoleh dari kolom persediaan biaya per unit yaitu pada tanggal 10 sebesar 21.500. Sehingga berapa persediaan akhirnya atau persediaan pada tanggal 22 kita tinggal mengurangkan pada tanggal 10 yaitu 800 dikurangi dengan 360 sehingga jumlahnya tinggal 440. Angka itu kita tulis di kolom kuantitas. Nah, sekarang berapa kolom jumlah biayanya? Nah, ini 9.460 ini diperoleh dari 17.200 dikurangi dengan 7.740 sehingga hasilnya 9.460.000. Nah, baru setelah itu kita menghitung biaya per unit. Biaya per unit ini diperoleh dari 9.460.000 dibagi dengan 440 sehingga hasilnya Rp21.500. Begitu untuk seterusnya. Nah, itulah ketiga metode penilaian persediaan barang dagang yang telah kita pelajari yang meliputi 1.
metode FIFO, 2. Metode LIFO, 3. Metode Everett. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.